Selamat siang. Hari ini kita memasuki minggu ke-6. Yang akan kita bahas adalah vektor di bidang dan di ruang, atau dikenal dengan R2 dan R3. Jadi bidang itu di ruang 2, sedangkan di ruang adalah di ruang 3 ya. Atau dimensi 2 adalah bidang, dimensi 3 adalah ruang. Yang akan kita bahas dalam vektor di bidang dan di ruang itu, pertama adalah notasi dan operasi vektor seperti apa. Yang kedua, bagaimana kalau vektor itu dikalikan dengan operasi titik atau dot product ya. Yang ketiga, bagaimana kita menghitung proyeksi ortogonal dari sebuah vektor. Mari kita lanjutkan. Dan yang pertama, notasi vektor ya. Jadi sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Kita tahu bahwa anak panah itu dari pangkal sampai ujung, yaitu pangkal yaitu titik tangkapnya dan ujung, dan panjang anak panah tentu saja ya. Nah, panjang anak panah menyatakan nilai atau besarnya vektor, dan arah panah menunjukkan dari arah vektor tersebut ya. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi ada titik pangkal ini dan ada tanda panah ini. Jadi misalnya kalau titik pangkalnya adalah P dan ujung dari panah ini adalah Q ya, maka kita namakan ini adalah vektor PQ ya. Dengan titik P adalah titik pangkal atau titik tangkap vektornya, sedangkan Q adalah ujung vektor. Nah, panjang PQ ini adalah nilai atau besarnya vektor yang dinotasikan adalah PQ dengan seperti determinan ya, tanda determinan itu. Nah, ini contoh notasinya, dan selanjutnya akan kita lihat notasi itu seperti apa ya. Jadi sebetulnya vektor adalah larik atau susunan data ya, atau array berdimensi 1. Apa artinya berdimensi 1? Kita sudah tahu kalau 1 itu misalnya sumbu X ya. Kalau dimensi 2 adalah sumbu XY, dan kalau dimensi 3 itu sumbu XYZ ya, di dalam sumbu kartesian. Nah, kalau kita misalkan ada vektor C dengan cacah n atau elemennya banyaknya n, maka kita tuliskan sebagai C dengan tanda garis di atasnya, dengan cacahnya misalnya C1, C2, C3. Ini cacah n ini kalau seperti ini adalah cacah 3 ya. Dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa C itu arahnya ke I atau sumbu X. I ini nanti kita kenal dengan vektor satuan ya. Dan C2 arahnya ke C atau sumbu C, dan C3 adalah arahnya ke sumbu Z atau satuan sumbu Z adalah K, atau kita tulis sebagai C1, C2, C3 dengan notasi seperti ini. Pada umumnya vektor itu adalah vektor kolom ya, atau vektor saja dengan notasi yang ditulis seperti ini ya. C diberi tanda strip di atasnya yang artinya dia mempunyai C dengan J ya. C dengan I itu artinya kita mendapatkan banyaknya cacah
dari vektor C ini adalah seperti ini kalau dia adalah I-nya 3 ya, C1, C2, C3. Ini yang dimaksud dengan vektor ya. Nah, apa yang dinamakan norma suatu vektor ya, yaitu panjang suatu vektor ya. Misalnya vektornya adalah C, itu disebut norma, atau dinyatakan dalam notasinya adalah C vektor ini dengan determinan double tandanya ya, sama dengan besarnya itu akar dari komponen-komponen C-nya ya, karena tadi kita lihat contohnya adalah ada 3 cacah N-nya, itu kita kuadratkan dan kita jumlahkan masing-masing ya. Jadi akar dari masing-masing cacah dari banyaknya N C tadi ya. Jadi ini yang dinamakan norma suatu vektor atau sebuah vektor C yang mempunyai komponen 3 seperti ini. Jadi C-nya adalah kuadrat masing-masing komponen ya, dijumlahkan. Nah, kalau seandainya kita punya 2 titik yang masing-masing titik itu berada pada X1, X2, X3, artinya titik P ini kalau kita ukur dari titik pangkal 0 dari sumbu kartesian, maka titik P ini berada pada X1, X2, X1, Y1 dan Z1 ya. Nah, dan ada titik P2 yang berada posisinya X2, Y2, Z2 ya. Ini adalah 2 titik yang di dalam ruang dimensi 3. Artinya kan kita tahu bahwa kalau dia mempunyai nilai di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka dia dimensinya 3 ya. Nah, apa yang dinamakan norma atau jarak antara kedua titik ya, dari titik P dan titik P1 dan P2 ini, itu kita bisa menamakan jarak, tapi juga kita bicara dengan vektor itu adalah panjang vektor antara P1 dan P2 ya, vektor P1 P2. Jadi sesuai dengan pemahaman kita tentang norma adalah akar dari kuadrat komponen masing-masing. Nah, sekarang kalau ada 2 titik, maka namanya komponen P1 dan P2 itu adalah jaraknya itu, maka kita lihat posisi P2 dikurangi posisi X1 itu adalah komponen X ya, sedangkan ini Y2 dikurangi Y1 adalah komponen Y, dan Z2 dikurangi Z1 adalah komponen Z ya. Jadi dengan demikian kita sesuaikan dengan besarnya norma suatu vektor, yaitu vektor ini P1 dan P2 ini merupakan jarak ya, jarak antara dua titik. Itu sesuai dengan definisinya norma adalah akar dari masing-masing komponen ya. Komponennya X adalah X2 min X1 kuadrat ditambah komponen Y, Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat adalah komponen Z ya. Ini yang dinamakan norma, tapi merupakan jarak antara 2 titik ya, 2 titik, tapi kita bisa anggap bahwa jarak itu adalah norma sebuah vektor ya. Selanjutnya kita ingin tahu apa yang dinamakan vektor 0 ya, yaitu adalah vektor yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini, bahwa C atau vektor C
dengan komponennya nilainya 0 semua ya. Ini yang dinamakan vektor 0 ya. Nah, sekarang apa yang dinamakan vektor basis adalah vektor dengan anggota ke I bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0 ya. Basis itu kalau di sini dinamakan C2, maka di baris kedua itu nilainya 1, yang lainnya adalah 0. Ini adalah nilai basis dengan definisi adalah vektor yang anggota ke I atau baris ke I adalah bernilai 1 dan yang lain adalah bernilai 0. Itu adalah dinamakan vektor basis. Selanjutnya, apa yang dinamakan vektor satuan? Tadi sudah kita singgung adalah vektor yang bernilai 1 dengan arah masing-masing sumbu. Kalau sumbu X adalah I, kalau sumbu Y adalah J, sumbu Z adalah K ya. Jadi vektor satuan adalah panjang atau norm sama dengan 1 panjang vektornya ya. Jadi kalau kita punya salib sumbu kartesian X, Y, Z ini, maka namanya vektor satuan pada sumbu X adalah I ya, vektor satuan pada sumbu Y adalah J, dan untuk sumbu Z adalah K. Ini adalah vektor satuan pada sumbu kartesian ya. Nah, penulisan suatu vektor dalam koordinat kartesian berdasarkan komponennya, misalnya kok vektor A itu adalah AX arahnya I ya, satuannya, dan vektor ditambah vektor Y arah J dan vektor AZ arahnya K. Ini yang kita penulisan suatu vektor dalam koordinat kartesian dengan komponen X, Y, Z ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi AX itu adalah komponen A pada sumbu X, AY adalah sumbu Y, dan AZ adalah sumbu Z. Nah, yang perlu diketahui nanti dalam operasi perkalian vektor ya, vektor itu sifat perkalian titik ya, perkalian titik untuk vektor satuan ya, itu kalau dia arahnya sama maka nilainya 1, kalau arahnya berlainan itu nilainya 0 ya. Jadi I dot I itu sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Nah, atau I dot J sama dengan J dot K sama dengan I dot K, hasilnya 0 karena dia berlainan arah ya. Ini untuk perkalian titik suatu vektor satuan ya. Nah, sedangkan perkalian silang itu Anda harus memikirkan yang berlawanan ya. Jadi kalau yang di titik itu yang sama dengan 1, kalau di silang itu dia 0 ya. Jadi kalau arahnya sama dikalikan secara silang maka nilainya 0. Nah, kalau dikalikan dengan arah yang berbeda, I dot J itu menghasilkan vektor ke arah yang lain ya, ke K. Nah, ini Anda harus mengikuti arah berlawanan jarum jam. Jadi kalau di sini I dot J ya, artinya Anda sebutkan I dulu terus arahnya ke J, maka hasilnya adalah K positif ya. Jadi kalau dia arahnya berlawanan jarum jam maka nilai K-nya ini positif. Sedangkan kalau sama dengan jarum jam maka dia tandanya negatif. Jadi kalau J dot I itu J dot I bukan dot ya, K cross ya, silang. Jadi J cross I artinya dia searah jarum jam, maka arahnya adalah minus K ya, minus K itu yang ke bawah gitu ya. Jadi Anda hanya mengingat bahwa kalau di suatu perkalian titik maka yang berlawanan atau yang beda itu hasilnya 0,
Kalau yang sama adalah 1, sedangkan kalau di perkalian silang cross itu kalau yang sama adalah 0, yang berlainan arahnya yang lain. Nah, Anda harus ingat arah jarum jam ya. Kalau searah maka dia hasilnya negatif, kalau berlawanan hasilnya positif. Itu saja yang perlu diingat untuk vektor satuan yang dioperasikan secara perkalian titik atau perkalian silang ya. Nah, ketentuan vektor ya yang kita namakan dua buah vektor yang bernilai sama, yaitu yang mempunyai besar dan arah yang sama. Jadi dua buah vektor dikatakan sama kalau besar dan arahnya sama. Nah, sedangkan kalau dikatakan tidak sama, itu kalau nilainya sama tapi arahnya berlainan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilainya berbeda meskipun arahnya sama ya. Yang ketiga adalah dua-duanya nilai dan arahnya berbeda. Ini ketentuan vektor dinamakan sama atau tidak sama ya. Jadi seperti ini gambarannya, bahwa A sama dengan C karena besarnya A sama dengan C itu sama dan arahnya sama ya. Nah, A dengan B besarnya sama tapi arahnya berlawanan, itu juga nilainya tidak dinyatakan sama ya. Nah, A tidak sama dengan D karena meskipun sama tapi arahnya berbeda ya. Jadi A ke kanan, D yang ke arah barat nyerong ke utara ya. Sedangkan D dengan E ya, E-nya kecil, D-nya besar, dan arahnya juga berbeda, itu juga dinamakan tidak sama. Jadi ketentuan vektor sama itu besar dan arahnya harus sama, sedangkan tidak sama meskipun sama nilainya tapi arahnya berlainan, itu dinyatakan tidak sama ya. Oke. Nah, tadi sudah kita singgung vektor di ruang 2, artinya dia berdimensi 2 ya, artinya komponennya adalah 2 ya. Jadi seperti ini vektor tidak dinyatakan 2 juga sama ya. Jadi kalau V itu vektor pada bidang ya, titik awalnya adalah asal koordinat. Jadi seperti ini, koordinatnya di titik 0,0 sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Maka namanya vektor V ya, vektor V kita lihat seperti ini ya. V itu mempunyai komponen V1 dan V2 ya, artinya V1 itu pada sumbu X dan V2 pada sumbu Y ya. Anda lihat bahwa titik V ini adalah X-nya V1, Y-nya V2 ya. Sedangkan W itu mempunyai komponen pada X adalah W1 dan komponen pada Y sama dengan W2 ya. Jadi V1 dan V2 komponen-komponen dari V kita tahu, tapi posisi X V1 adalah di X, V2 di Y ya. Jadi sifat-sifat yang berlaku pada di ruang 2 adalah yang ekivalen, artinya yang sama dengan sumbunya ya. Jadi V1 sama dengan W1 karena sama-sama di sumbu X, dan V2 sama dengan W2 ekivalen, artinya dia sama-sama di sumbu Y ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan dua vektor V dan W ini, maka komponen yang sama lah yang Anda jumlahkan ya. Jadi V1 ditambah W1, V2 dengan W2. Jadi penjumlahan dua buah vektor itu Anda menjumlahkan posisi komponen yang sama ya. Nah, untuk perkalian dengan suatu bilangan skalar atau ini
kita simpulkan K itu bisa Anda beri nilai 1 sampai seterusnya, bukan 0 ya. Jadi K ini bilangan real, maka Anda hanya mengalihkan K itu terhadap komponen dari V ya. Jadi K V1 dan K V2. Nah, kalau pengurangan ya, tadi kalau penjumlahan itu Anda jumlahkan, sedangkan kalau pengurangan Anda tinggal kurangkan saja ya. Nah, ini secara gambar bisa kita lihat seperti ini. Jadi namanya penjumlahan vektor W dan vektor V ini seperti ini jumlahnya. Nanti kita lihat satu persatu ya, bagaimana penjumlahan yang bisa kita lakukan dalam sistem geometrinya ya. Untuk vektor di ruang 3 tidak berbeda dengan di ruang 2 ya. Jadi komponen yang berada pada posisi yang sama itu ekivalen ya. Jadi V1 dengan W1, V2 dengan W2, V3 dengan W3 ya. Jadi dimensi dari R3 ini adalah berdimensi 3 ya. Nah, jadi ini sama dengan yang tadi ya, tidak ada bedanya ya. Jadi hanya dia berdimensi 3, yang R2 adalah berdimensi 2 ya. Jadi posisinya sama. Oke. Sekarang operasi vektor itu meliputi apa saja? Ya, yang pertama tadi sudah kita singgung, penjumlahan antar vektor, yaitu pada ruang yang sama ya penjumlahannya. Nah, yang kedua perkalian vektor ya, bisa saja dengan bilangan real atau skalar, atau dengan vektor yang lain ya. Vektor lain itu artinya vektor dengan vektor ya, yaitu ada dua kemungkinan, yaitu dengan operasi titik atau dot product ya, dengan operasi silang yaitu cross product ya. Jadi ini operasi vektor bisa dengan penjumlahan atau pengurangan ya, tapi harus berada pada ruang yang sama ya. Untuk perkalian dengan skalar atau dengan vektor lain, ada dua unsur yang Anda harus perhatikan. Vektor lain ini bisa dilakukan dengan secara hasil kali titik atau dot product atau hasil kali silang. Oke. Nah, untuk penjumlahan ya, cara menjumlahkan vektor itu secara geometrinya, atau kita bisa membuat metodenya dengan penggambaran ya, metode jajaran genjang yang pertama, yaitu kita lukis vektor yang pertama dan yang kedua pada titik pangkal yang berimpit ya. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ada vektor A dan vektor B seperti ini, maka kita buat dua vektor ini menjadi titik tangkapnya seperti ini ya, A dan B. Kita buat gambarnya, maka kita buat jajaran genjangnya. Jadi Anda buat bantuan ya, bantuan dari sejajar vektor A adalah yang di sini ya, terus ada sejajar dengan vektor B adalah yang dari titik pangkalnya A. Maka perpotongan ini kita tarik dari titik pangkal, ini adalah hasil jumlah dari vektor A dan vektor B ya. Jadi ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi untuk metode jajaran genjang kita buat titik tangkap A dan B ini menjadi satu ya. Terus Anda lakukan pada ujung A itu sejajar dengan vektor B, sedangkan vektor di ujung B itu sejajar A, maka titik tangkapnya itu Anda tarik dari titik pangkal. Inilah yang merupakan vektor penjumlahan A dan B ya. Ini metode penggambaran secara jajaran genjang ya. Jadi kita tahu bahwa R tadi itu adalah penjumlahan, maka besarnya R itu tadi kan kita sudah tahu bahwa besar atau norma suatu vektor itu adalah penjumlahan komponen masing-masing kuadrat
Nah, karena dia penjumlahan ini ada sudut yang dibentuk, maka kita tambahkan dengan 2 kali masing-masing vektornya A dan B dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh 2 buah vektor tadi ya. Jadi ini kalau kita menjumlahkan vektor yang mempunyai sudut ya. Jadi dengan demikian rumus besarnya vektor atau norma vektor penjumlahan itu adalah akar kuadrat masing-masing komponen vektornya ditambah 2 kali masing-masing vektor dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh 2 buah vektor tadi ya. Maka kalau kita ingin tahu arah vektor dari penjumlahan A dan B tadi, maka tangan dari theta sebetulnya ini boleh alfa, pokoknya sudut itu adalah di mana komponen dari R ini ke sumbu Y ya, sumbu Y dibagi dengan komponen jumlahnya ini ke sumbu R, itu kita mendapatkan sudut dari 2 buah vektor yang dijumlahkan ya. Oke. Itu metode jajaran genjang. Nah, sekarang kalau metode segitiga bagaimana? Jadi tetap aja kita titik tangkapnya kita buat ya, kita buat titik tangkapnya. Jadi titik tangkapnya itu kita posisikan vektor yang akan dijumlahkan itu antara panah dengan pangkal ya. Jadi artinya A ini kan seperti ini, maka B ini kita letakkan di ujung dari atau di panah, jadi pangkal panah gitu ya, urutannya itu. Untuk A itu pangkalnya di sini, panahnya di sini, maka B kita taruh di panahnya A sehingga pangkalnya B itu berada posisi di panahnya A. Jadi dengan demikian B nya kita tarik di ujung sana, maka hasil penjumlahannya itu adalah dari pangkalnya A ke panahnya B, itu adalah penjumlahan ya. Ini metode segitiga ya. Untuk kalau dengan pengurangan maka ya arahnya Anda kebalikan, jadi ke sana ya, B nya ke arah sana, itu saja. Jadi kita lihat aja, kalau minus B artinya B nya arahnya berlawanan dengan B ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya dengan metode poligon penggambarannya seperti apa? Nah, apa yang dinamakan poligon itu paling tidak vektornya itu lebih dari 2 ya. Jadi dengan cara yang sama seperti sama dengan segitiga tadi, yaitu pangkal ekor kepala ya, bisa saja kita bilang pangkal itu ekor dan panahnya itu adalah kepala. Jadi ekor kepala itu selalu berkelanjutan ya. Jadi misalnya A itu seperti ini, maka kita jumlahkan dengan B, ekornya B jadi menempel di kepala A ya, sedangkan nanti ekornya C di kepala B ya, sesuai dengan arahnya masing-masing vektor ya. Maka penjumlahan 3 vektor itu adalah di pangkalnya awal adalah A itu ke arah ujung kepalanya C itu menjadi adalah vektor penjumlahannya atau resultantenya ya.
ini metode poligon itu ke arah vektor yang lebih dari 2 ya. Jadi itu tadi sudah ada pertama jajaran genjang, yang kedua adalah segitiga, yang ketiga adalah poligon ya. Ya, selanjutnya kita menjumlahkan dengan metode urean ya. Jadi kita membuat suatu komponen masing-masing ya. Arah X itu misalnya AX sama dengan A kosinus sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu X ya. Ya, untuk yang ini ya kita bisa lihat seperti inilah. Jadi A itu kita proyeksikan masing-masing ke sumbu-sumbu masing-masing ya. Jadi untuk ke arah sumbu X maka dia menjadi AX ya. AX itu adalah A dikalikan kosinus sudut yang dibentuk A terhadap sumbu X ya. Ya, seperti itu semua arahnya seperti itu. Jadi komponen dari setiap vektor itu kita uraikan pada sumbu masing-masing ya. Ya, jadi kalau ada vektor ABC maka komponen AX dan ABX dan CX itu kalau dijumlahkan berarti dia penjumlahan komponen X itu semuanya yang mempunyai unsur yang sama. Jadi R itu bisa saja kita jumlahkan ABC tapi kita jumlahkan secara komponen ya. Jadi Rx dan Ry itu mewakili dari R ini. Jadi R sendiri itu adalah penjumlahan Rx dan Ry ya. Jadi R sendiri adalah karena dia itu merupakan komponen dari masing-masing vektor, maka kita ikuti apa yang dinamakan norma atau panjang suatu vektor itu adalah kuadrat dari masing-masing komponen ya. Oke, itu dengan metode komponen. Nah, selanjutnya itu penjumlahan tadi uraiannya adalah kita bisa membuat penggambarannya atau metode geometrinya seperti ada jajaran genjang, ada segitiga, ada poligon dan urean ya. Nah, selanjutnya perkalian vektor dengan skalar ini sih nggak terlalu susah buat Anda karena bilangan real dengan vektor kita tinggal kalikan saja ya. Jadi perkalian vektor dengan skalar ya, vektornya misalkan vektor U, maka nilainya adalah langsung kita kalikan aja K dengan U ya. Jadi di sini vektor dengan panjang K kali vektor U dengan arah, kalau dia arahnya K-nya bilangan positif maka searah dengan vektornya ya. Sedangkan kalau K-nya negatif maka berlawanan dengan arah vektornya ya. Jadi seperti ini, ada vektor U, kalau kita kalikan dengan misalnya bilangan realnya atau K-nya itu 2, maka dia positif ini 2 ya, maka arahnya searah dengan vektor U-nya sendiri. Jadi ini adalah yang dinamakan 2U. Nah, kalau minus 2 maka kita lihat bahwa kebalikannya ya. Jadi minus 2U itu artinya arahnya akan berlawanan dengan vektor U-nya sendiri. Itu saja pemahamannya secara analitis dari operasi penjumlahan dan perkalian tadi ya. Maksudnya kita bisa buat bahwa penjumlahan itu kita buat penjumlahan masing-masing komponen ya. Komponen yang sama itu kita jumlahkan, sedangkan pengurangan juga sama saja ya. Jadi pengurangan itu nilainya masing-masing dikurangi ya. Nah, untuk perkaliannya itu tinggal kita kalikan dengan
bilangan real atau A itu masing-masing komponen kita kalikan pada komponen K nya sendiri ya. Oke, nah ini kita bisa aplikasikan dengan cara menskala apa yang kita bisa perbesar atau diperkecil ya. Penskalaannya seperti ini, itu kita nyatakan bisa membuat pengurangan atau perkalian dengan skalar. Jadi ini kan arahnya, setiap titik kan arahnya beda-beda ya. Jadi vektor itu kita posisikan dan kita perkecil atau perbesar itu seperti ini. Jadi kegunaan antara vektor penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu kita terapkan pada proses scaling atau penskalaan ya. Oke. Selanjutnya perkalian antar dua vektor ya. Nah, dalam hal ini kan tadi sudah kita lihat bahwa ada dot product dan cross product ya. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah dot product ya. Jadi hari ini khusus yang ini, minggu depan kita akan lihat yang cross product ya. Jadi hasil kali dot product itu adalah hasil kali operasi dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar ya. Jadi kalau diarahkan perkalian titik suatu produk pada ruang sama, artinya ruang sama ini bisa di dimensi 2 atau dimensi 3 ya, dengan menghasilkan skalar ya. Sedangkan cross product itu harus di ruang 3 kalau cross product ya. Jadi karena arah yang kita kalikan dengan arah yang lain akan menghasilkan vektor yang arah yang satu lagi ya. Jadi untuk perkalian silang harus pada ruang 3. Kalau di dot product itu bisa di ruang 2 dan ruang 3, tapi harus sama. Kalau di ruang 2 ya ruang 2, kalau di ruang 3 ya ruang 3 ya. Jadi seperti itu ciri-cirinya perkalian antara dua vektor ya. Ya, jadi ini definisi dari hasil kali titik ya. Dari hasil kali titik itu misalnya ada vektor U dan V ya. Jadi vektor itu harus di ruang yang sama. Kalau R2 dengan R2, kalau R3 dengan R3 ya. Jadi ini contohnya di R2 misalnya ya. Jadi U dan V itu kalau dioperasikan secara titik bisa menghasilkan 0 kalau U-nya 0 atau V-nya sama dengan 0 ya. Jadi salah satu dari vektor itu bernilai 0 menghasilkan 0 ya. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0 dua-duanya, maka hasilnya adalah besarnya vektor U dikalikan besarnya vektor V ya, dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor tadi ya. Kita sudah perhatikan tadi di contoh di penjumlahan vektor tadi ya. Tapi di sini kalau dia di ruang 2 ya, V1 sama dengan V2 itu hasilnya adalah V kuadrat, artinya V kali V ya. Jadi ini kan U kali V, kalau dia V sama-sama V maka dia V kuadrat, maka besarnya V itu adalah akar dari perkalian dua buah vektor tadi. Setengah akar itu kan setengah ya pangkatnya. Nah, kalau U nya
dan V-nya tidak sama dengan 0, maka sudut dari perkalian dua vektor tadi akan menghasilkan sudut lancip ketika perkalian U dan V-nya menghasilkan nilai positif, ya. Nah, kalau dia nilainya adalah negatif, maka sudutnya adalah tumpul, ya. Artinya lebih dari 90, ya. Jadi kalau dia hasil perkalian dot antara dua buah vektor itu negatif, artinya dia menghasilkan sudut tumpul. Nah, kalau dia sudutnya 90, artinya perkalian titik U dan V itu sama dengan 0. Artinya kalau masing-masing tegak lurus, ya, U dan V itu nilainya 0, ya. Anda perhatikan bahwa kalau dia tegak lurus dikalikan secara titik, maka hasilnya adalah 0. Oke. Contoh soalnya, ya, ini tentukan hasil kali dua vektor, ya, hasil kali titik, ya, ketika diketahui A adalah 2i dan B adalah 2i plus 2j, ya. Jadi kita masukkan gambar kalau A adalah 2i, artinya arahnya ke sumbu X itu adalah 2, ya. Sedangkan B-nya adalah ke arah sumbu X adalah 2, tapi sumbu J-nya ini, maka dia adalah ini. Ya, kalau didotkan, maka kita seperti memasukkan ke dalam persamaan hasil kali titik tadi adalah besarnya A dengan besarnya B dikalikan, ya, kita lihat lagi, ya. Jadi hasilnya adalah perkalian antara besarnya A dan besarnya B dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk, ya. Itu adalah hasil perkalian titiknya. Jadi kita tahu bahwa tangan dari sudut yang dibentuk ini artinya kan sisi ini dikalikan dibagi ini adalah setengah, artinya jadi sudutnya adalah 1, ya. Jadi tangan itu adalah kosinus sudut ini adalah ini dikalikan dengan dibagi dengan sinus dibagi dengan kosinus, itu adalah tangan. Maka karena ini adalah segitiga segitiga sama kaki, ya, maka dia hasilnya adalah 1, maka sudutnya adalah 45 derajat. Jadi dengan demikian Anda memasukkan dengan rumus ini, ya, itu hasilnya besarnya A adalah Anda kuadratkan ini ditambah ini, ya, masing-masing dikalikan, ya, sehingga hasilnya adalah 2/8 kali 1/2, ya. Jadi nilainya adalah 4. Jadi Anda cari nilai A itu kan tadi kuadrat dari 2 adalah 4, ya. Tapi Anda kalikan dengan jumlahnya ini, ya. Ya, itu hasilnya adalah kalau cos 45 adalah 1/2, sedangkan ini nanti Anda hitung masing-masing, ya. Akar ini kan akar dari 4, ya, akar dari 4 itu 2, sedangkan ini akar dari 8, ya. Gitu, artinya jadi 4 ditambah 4 jadi akar 8. Ini A nya itu adalah akar dari
4 adalah 2, sedangkan ini akar dari 8 itu dari B ya. Ini adalah nah hasilnya adalah 4. Tapi nanti Anda bisa perhatikan bahwa selain Anda menggunakan rumus ini, Anda bisa dengan metode yang tidak perlu susah-susah seperti ini. Anda tinggal kali-kalikan saja dengan unsur yang sama ya. Jadi coba kita lihat nanti ya. Jadi ini sesuai dengan rumus perkalian titik, yaitu besarnya A dikalikan besarnya B kosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor ya. Ini adalah alfanya seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat rumus baru dari perkalian dua titik itu kita di SMA atau SMP ya, di aturan kosinus itu kalau ada segitiga seperti ini, maka kita tahu ini adalah A di sisi sebelah sebelah kanan, B adalah di dasar, C adalah di sisi sebelah kiri. Maka kalau kita tahu bahwa sudut pembentuk C dan B adalah ada sudut alfa, maka yang dinamakan sisi di depan sudut kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi masing-masing ya, dikurangi 2 kali perkalian sisi masing-masing dikalikan kosinus sudut ini. Ini aturan kosinus dari sebuah segitiga dengan sisi ABC seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sebuah vektor ya, misalnya vektor A ditambah vektor B, maka ini besarnya adalah besar A, di sebelah sini ini adalah vektor B, besarnya adalah B ya. Maka ketika kita lihat penggambaran penjumlahan ya vektor-vektor itu, maka di sini adalah B dikurangi A, karena kan B-nya A-nya kan ke arah sini ya, jadi B dikurangi A. Jadi dengan memasukkan seperti apa yang di aturan kosinus ini, maka kalau B dikurangi A adalah penjumlahan kuadrat masing-masing sisi ya, dikurangi 2 kali ini kosinus ini sesuai dengan aturan kosinus ya. Jadi kenapa ini B minus A? Karena di sini kita A-nya adalah berlawanan arahnya ya dengan A-nya sendiri ya. Itu ini adalah vektor B dikurangi A. Oke. Nah, dari hasil kita mengikuti aturan sinus itu, maka kalau kita nyatakan bahwa A dikalikan B kosinus alfa itu adalah setengah dikalikan ini masing-masing ya. Tadi ini kita tadi kan kita sudah tahu ini adalah A dot B ya. Jadi A dot B itu sama dengan ini kan. Maka kalau kita bisa nyatakan bahwa A kali B kosinus alfa itu, nah ini kita jabarkan di bawah ya, hasilnya adalah A kali 1 komponen masing-masing A1 B1 ditambah A2 B2 dan seterusnya ya. Ini hasil, tapi penjabarannya kita lihat di bawahnya ya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita menyatakan besarnya A dikuadratkan, maka komponen masing-masing dikuadratkan ya. Sedangkan B sama seperti itu. Untuk yang B dikurangi A itu masing-masing pengurangan ini dikuadratkan ya. Dari seperti ini kita masukkan nilai-nilai A itu di sini, B di sini, B min A di sini, hasilnya dikalikan setengah, itu hasilnya adalah A1 B1 A1 B1 ya, ditambah A2 B2 dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita substitusikan ke atas, maka hasilnya
kalau kita kalikan setengah, ya hasilnya adalah semua penjumlahan perkalian antara A dan B, ya. Itu menghasilkan bahwa perkalian titik dua buah vektor itu Anda tinggal mengalihkan komponen masing-masing, Anda jumlahkan dengan komponen masing-masing, ya. Jadi ini bisa Anda terapkan pada soal yang tadi itu hasilnya adalah ya tadi kan karena A1 itu 2, B1 nya 2, sedangkan A2 nya 0, B2 nya 0, maka hasilnya sama dengan yang seperti tadi menggunakan rumus A besarnya A dikalikan besarnya B ke kosinus sudutnya, ya. Hasilnya sama, ya. Jadi A dot B Anda bisa hanya mengalihkan antara suku komponen masing-masing, ya. Anda jumlahkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat bahwa perkalian vektor dengan titik itu tidak menghasilkan vektor, tapi menghasilkan bilangan atau skalar, ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau ada soal Anda diminta untuk mengalihkan dua buah vektor dengan cara titik, itu hasilnya pasti bilangan, ya, atau skalar, bukan sebuah vektor. Tapi kalau di cross itu Anda menghasilkan vektor baru, ya. Nah, sifat-sifat pada hasil kali titik itu sama dengan bilangan aljabar sendiri, ya. Jadi kita bisa membalik antara B dan A seperti ini, ya, hasilnya sama, ya. Kalau kita mengalihkan vektor dengan menjumlahkan vektor, itu Anda tinggal kalikan satu-satu, ya, jumlahkan, ya. Kalau sifat yang ketiga, ketika kita mempunyai bilangan skalar dikalikan dengan dua buah vektor yang dikalikan dot, kita boleh masing-masing dikalikan dengan salah satu vektornya, ya. Itu boleh, ya. Ini adalah beberapa sifat titik, ya. Oke, perkalian dua buah vektor dengan titik sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu proyeksi ortogonal, ya. Apa yang dinamakan proyeksi ortogonal, ya? Ketika kita mempunyai vektor A, vektor U, ya, vektor U. Nah, di sini di sumbu X itu kita adalah namakan vektor A, ya. Jadi proyeksi vektor U kepada A ini menghasilkan W1, ya. Artinya kita menguraikan U ini pada masing-masing sumbu, ya. Jadi ini penguraian sebuah vektor pada masing-masing, ya. Antara penamaannya saja nanti Anda jangan bingung, ya. Jadi W1 itu arahnya sama dengan A, ya. Sedangkan W2 tegak lurus A, ya. Kalau Anda tahu ini nanti nilainya kalau dikalikan secara titik itu 0, kalau ini menghasilkan suatu bilangan, ya. Jadi ini W1 ditambah W2 itu tentu saja adalah sebuah vektor U, ya. Nah, ini kalau penggambarannya seperti ini juga tadi segitiga ini prosesnya seperti itu, ya. Jadi U. Jadi kalau W2 itu adalah U dikurangi W1, ya. Nah, oke. Sekarang penamaannya W1 itu dinamakan proyeksi ortogonal U terhadap A, ya. Jadi dengan simbol proyeksi U terhadap A itu A-nya adalah indeks, ya. Jadi apa yang dinamakan proyeksi U pada A itu artinya Anda tulis proyeksi dengan A sebagai indeks, U-nya adalah vektor yang diproyeksikan terhadap A, ya. Nah, sedangkan W2 adalah proyeksi
dinamakan komponen vektor U ya, komponen tahu ya terhadap A ini komponen. Jadi W2 itu bisa saja merupakan U dikurangi proyeksi U terhadap A ya. Ini jangan sampai salah pemahaman. Jadi Anda harus benar-benar paham apa yang dinamakan proyeksi ortogonal vektor terhadap A itu dengan simbol adalah indeks terhadap A itu indeksnya menjadi indeks A ya. Sedangkan U adalah vektor yang diortogonalkan, proyeksi ortogonalkan. Oke. Ini penggambaran biasa, Anda harus pahami sendiri ya nanti. Silakan pemahamannya. Nah, sekarang kita turunkan secara matematisnya ya. Apa yang dinamakan sebuah vektor ya, vektor A ini diproyeksikan terhadap B ya. Jadi proyeksi B dari A itu menghasilkan sebuah vektor yang arahnya sama dengan B ya. Jadi bisa saja kita nyatakan bahwa vektor yang diproyeksikan ini yang sama dengan proyeksi B, proyeksi A terhadap B ya, itu besarnya pasti adalah suatu bilangan real atau K ini dikalikan dengan vektor B-nya karena searah ya. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Ya tentu lebih kecil ya karena dia diproyeksikan ke vektor yang berada di sumbu X-nya ya. Oke, jadi C ini merupakan perkalian bilangan real K terhadap vektor B. Itu sudah kita paham bahwa karena vektor C itu searah dengan vektor B ya. Tentunya K ini harus positif ya. Kalau dia negatif berarti arahnya berlawanan dengan B ya. Ini yang tadi sudah kita pahami. Oke, jadi dengan melihat kondisi ini nanti kita ingin tahu nilai K itu seperti apa ya. Jadi kita sudah tahu bahwa namanya vektor A ini adalah penjumlahan komponen masing-masing ya. Komponennya adalah W dan komponen C ya. Nah, dengan demikian kalau kita kalikan antara A dan B ya. Jadi kita ada dua vektor A dan B ini kita dotkan, maka kita mengedotkan vektor A itu yang dinyatakan bahwa dia adalah W ditambah dengan C, itu komponen masing-masing ya, didotkan dengan B. Nah, ini hanya substitusi ya modelnya, bahwa kita tahu bahwa A dot B itu komponen A itu bisa kita masukkan ke situ ya. Nah, kalau kita tahu bahwa C itu adalah K dikalikan B ya, maka ini kita bisa kalikan masing-masing kan seperti ini ya. W ditambah C didotkan B itu hasilnya sama dengan WB didotkan ditambah C dot B ya. Nah, kita tahu bahwa W dot B ini ya, W dot B itu kan tegak lurus ya. Jadi vektor yang tegak lurus yang 90 derajat itu adalah nilainya 0 ya. Sedangkan C dot B itu C-nya itu kan K kali B ya. Jadi ini K kali B, ini dot B. Jadi dengan demikian kalau B dot B itu artinya masing-masing besarnya B
dikalikan besarnya B ya, norma dari ini itu adalah B dan B, K dan B. Maka dengan demikian K itu karena dia itu perkalian besarnya B dengan B ya, maka kalau K sendiri adalah kan ini B kali B itu berarti ini nanti di bawah ya, jadi C ya, jadi K itu adalah A dot B, karena ini A dot B itu sama dengan ini kan, jadi K sendiri itu adalah A dot B dibagi ya, karena sebentar ya, K itu adalah C dibagi B ya, C dibagi B kan. Sekarang sebentar, ini ya, A dot B itu adalah K dikalikan B kuadrat, benar ya. Jadi dengan demikian C dikalikan K yang nilainya ini ya, mendapatkan nilai yang hasil akhir dari rumus tadi adalah proyeksi A terhadap B itu adalah C tadi ya, itu merupakan perkalian dot antara vektor A sendiri dengan B ya, itu dibagi B kuadrat dikalikan B ya. Ini hasil dari C itu sama dengan K kali B, sedangkan K nya adalah ini ya. Jadi C itu adalah proyeksi A terhadap B ya. Itu pemahaman dari proyeksi ortogonal suatu vektor ya, seperti itu ya. Jadi contohnya adalah tentukan proyeksi ortogonal vektor A U yang nilainya adalah ini terhadap vektor V yang nilainya ini ya. Jadi komponen masing-masing dua buah vektor itu diketahui ya. Sekarang diminta proyeksinya ya. Jadi proyeksi V terhadap U terhadap V itu tadi perkalian dot antara U dan V dibagi dengan V kuadrat dikalikan dengan vektornya ya. Jadi proyeksi itu akan menghasilkan vektor baru ya. Tadi seperti itu ya. Jadi U nya diketahui seperti ini ya, V nya diketahui ini, sedangkan besarnya V kita tahu adalah kuadrat dijumlahkan masing-masing ya, dari komponen masing-masing. Jadi V nya itu adalah ini dikuadratkan masing-masing, sedangkan ini didotkan ya. Kalau didotkan hasilnya pasti ini skalar ya, ini juga skalar, maka ini seperti itu. Jadi ini masing-masing itu min 2 kali 1 artinya min 2, min 4 dikalikan 3 min 12, 3 dikalikan min 4 12, jadi semua dijumlahkan ya, hasilnya adalah minus 26 per 26 ya, itu hasilnya min 1. Jadi dikalikan dengan sebuah vektor V seperti ini dengan nilai min 1, artinya merubah tanda dari 1 positif menjadi negatif, 3 positif menjadi negatif, dan ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi proyeksi sebuah vektor terhadap vektor itu hasilnya adalah vektor ya. Oke, contoh yang kedua sama ya, Anda bisa pelajari seperti contoh 1 ya, nanti di rumah Anda pahami sendiri ya. Oke, jadi Anda bisa latihan soal tentang vektor ini dengan ada 5 buah soal ini. Silahkan Anda latihan, dan saya harap kalau Anda sudah terbiasa
melatih diri, maka Anda tidak kesulitan menghadapi persoalan yang akan diujikan pada Anda. Baik, sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih.